Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق الله العظيم وبلغ الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudaraku, dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, baik nikmat Islam, nikmat ihsan, lebih-lebih nikmat umur yang panjang, sehingga kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan di bulan yang penuh rahmah, di bulan yang penuh maghfirah, di bulan yang senantiasa dilipat gandakan pahala kita. Selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwa kita, sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada contoh yang terbaik, ada teladan yang perlu kita ikuti, yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita. Kalau kita mampu melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, yakin dan insya Allah akan kita diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, dimanapun Anda berada, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Sebagai bentuk rahmat dan rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia dan nikmat yang diberikan kepada makhluknya di seluruh alam semesta. Di dalamnya menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menjaga hak binatang dan tumbuh-tumbuhan. Memahami Islam rahmatan lil alamin sebagai konsep dasar dalam agama Islam akan memunculkan kembali keindahan Islam yang sudah lama meredup. Rahmat ini adalah milik Allah dan diturunkan melalui Islam untuk dinikmati secara bersama-sama. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini adalah hanya untuk menjadi rahmat bagi alam. Dalam diri Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah ciptakan rahmat bukan bagi umat muslim semata, akan tetapi semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan rahmat, melainkan bahkan rahmat tersebut untuk bagi non-muslim juga. Subhanallah. Islam rahmatan lil alamin, kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mewujudkan rasa kedamaian dan rasa tentram sebagai rahmat bagi manusia dan alam semesta. Bahkan dijelaskannya pada saat pencipta alam semesta, Allah menciptakan rahmat itu 100, tapi yang ada dan ditinggalkan di bumi hanya 1,
yaitu rahmatan wahidatan. Untuk apa? Untuk dinikmati secara bersama-sama oleh semua makhluk hidup, termasuk bagi non-muslim. Dengan rahmat yang satu tadi, sebagaimana disampaikan dalam hadis, lembutlah hati seorang ibu, harimau tidak makan anaknya. Ini juga rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat hari kiamat, maka 99 lagi rahmat yang sudah Allah ciptakan akan dikumpulkan lagi. Jangan sampai rahmat yang 99 yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, tidak satu pun diberikan kepada kita sebagai umat Islam. Jangan sampai. Sungguh merugilah kita. Oleh karena itu, mari kita meraih kebaikan-kebaikan. Mari kita melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam rahmatan lil alamin seharusnya mampu diaplikasikan oleh penganut agama Islam itu sendiri, membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk di dalamnya hewan, tumbuhan, apalagi sesama manusia. Pernyataan ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yang disinyalir dalam Quran surah Al-Anbiya ayat yang ke-107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk apa? Untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Islam sebagai rahmatan lil alamin, sebagaimana tertera dalam surah Al-Anbiya ayat 107, bahwa alam semesta mendapat manfaat dari diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi orang beriman. Datangnya utusan Allah adalah sebuah rahmat yang nantinya akan membawa kepada cahaya keimanan dan mendapatkan syafaat dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Selain itu, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan ajaran yang disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya melalui kitab suci Al-Quran. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa ajaran Islam, maka Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi seluruh manusia. Rahmat artinya kelembutan yang terpadu, yang berpadu dengan rasa iba, atau dengan kata lain, rahmat dapat diartikan dengan kasih sayang. Jadi diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh manusia. Meskipun demikian, kasih sayang di sini bukan berarti mengasihi dalam hal mungkar dan semua hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti bertoleransi pada hal yang merusak, pada hal yang merusak keimanan dan akidah kita. Boleh kita bertoleransi antara agama yang berbeda, boleh kita saling menghargai, saling menghormati. Itu agama Islam sudah dijelaskan secara gamblang bahwa Islam mengajarkan tentang toleransi. Bagaimana kita bergaul dengan agama yang berbeda, non-Islam, itu sudah jelas dalam Al-Quran. Saudaraku, dimanapun Anda berada, rahmat yang diberikan berupa Islam meliputi segala dimensi kehidupan manusia.
Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Muhammad, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi semua manusia agar tentunya manusia senantiasa berjalan di jalan yang benar. Beliau adalah penutup nabi-nabi dan tidak ada nabi setelah diutusnya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan bagaimana menjalani kehidupan yang sesuai dengan kaidah syariat serta mengajarkan toleransi kehidupan, mengingatkan manusia terhadap fitrahnya dan mengajarkan tatanan sosial dan cara hidup yang lengkap dan menciptakan kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan. Tentunya untuk menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan, maka di antara makhluk hidup harus saling menghargai dan tidak boleh bersikap sewenang-wenang. Meskipun makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan tidak dapat berbicara sebagaimana manusia yang diberikan akal pikiran, seharusnya memikirkan kelangsungan hidup makhluk lainnya. Saudaraku dimanapun Anda berada, yuk mari kita menjaga akhlak kita sebagai wujud bahwa kita adalah makhluk yang terbaik, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang sempurna dan paripurna. Dan tentu kita harus mengamalkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai yang tercantum dalam Al-Quran. Kita mempraktekkan dalam kehidupan kita. Insya Allah hidup kita mulia, hidup kita berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.